Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Lelan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berbeda tentunya. Di sini saya akan menjelaskan materi membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Materi awal yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai human capital dan manajemen. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas yang tinggi. Yang ketiga di sini ada investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang keempat di sini ada variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel menurut Gomes dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Yang kelima di sini ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Lalu yang keenam di sini ada penekanan kualitas SDM. Yang pertama ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua ada kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga ada kualitas kekarya yang meliputi yang pertama faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Lalu yang ketujuh di sini ada kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan, sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya di slide yang ketiga di sini ada human capital dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, secara harfiah pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Yang kedua ada human capital management oleh Gaspers 2012, dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, serta menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dan yang ketiga, dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, yaitu untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Lalu yang keempat di sini ada dalam human capital. Manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Lalu di slide yang keempat di sini ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Lalu yang kedua di sini ada investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik,
dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Dan yang ketiga ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lainnya yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Dan yang keempat ada penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Lalu di slide yang terakhir di sini ada mempersiapkan generasi emas. Gold Generation, anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitasnya diperlukan berfungsinya bakat seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakannya strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka, agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.